Salam Bapak Ibu dan saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan saatnya bagi kita untuk sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya bahwa hari ini kita sudah ada di minggu yang pertama, dan Bapak Ibu pun tidak mengurangi sukacita Bapak Ibu tetap ada di rumah. Sudah kurang lebih hampir 9 bulan kita ada di rumah dalam ibadah live streaming. Tapi saya yakin bahwa kita semua sehat-sehat selalu. Jemaat Tuhan yang ada boleh melakukan segala aktivitas dan kegiatan yang lain. Namun saya selalu berharap menjumpai Bapak Ibu setiap minggu dalam keadaan yang sehat. Amin. Minggu ini di bulan Desember kita mengambil sebuah tema. Tema di bulan Desember adalah perspektif Natal di era new normal. Saya ulangi. Perspektif Natal di era new normal. Bapak Ibu mungkin udah lihat di background belakang. Saya ada kasih tema di bulan ini adalah perspektif Natal di di era new normal. Era yang memang berbeda sekali, yang tidak pernah ada sebelumnya dan baru kali ini ada. Dan ada sebuah era yang dimana kita berada dalam keadaan yang saya angkat di minggu ini adalah jangan takut. Kita style duduk ya Bapak Ibu ya. Enakan duduk, kemarin berdiri terus. Duduk jadi nggak capek. Ya, Bapak Ibu di rumah kan duduk juga kan? Saya juga duduk. Tema kita di bulan ini, di minggu ini kita bahas tentang jangan takut. Jangan takut di era new normal. Pesan Natal kita di minggu ini adalah jangan takut di era new normal. Era new normal adalah era di mana kita boleh merayakan Natal untuk pertama kalinya dan mungkin juga baru seumur hidup kita. Saya 45. Baru 45 tahun ini saya merayakan Natal ada di rumah. Nggak kemana-mana. Dulu kurang lebih 44 tahun yang lalu selalu ada di gedung gereja, selalu tatap muka. Kalau udah masuk bulan Desember, siap-siap hidung. Di daerah timur sana, ini bulan kebebasan. Siapa dijumpai, dicium semua. Yang di timur sana udah mulai senyum. Kok tahu? Iya, karena kita timur udah budayanya seperti itu. Ketemu di angkot dimanapun, pokoknya bulan Desember kita ketemu, capa ciki kiri kanan, cium. Bahkan kita ada satu budaya di timur sana, salamannya nggak pakai tangan tapi pakai hidung. Nah, bulan Desember itu adalah bulan di mana saya punya pengalaman yang unik. Kalau bulan Desember, om-om saya suka iseng. Kenapa? Dia piara kumisnya tebal-tebal. Karena bulan Desember itu kita nggak boleh lari kemana-mana. Dia pasti cium kita, karena itu budaya. Dia piara kumisnya, dia bilang saya potong dulu. Dia piara sampai Desember. Begitu sampai Desember dia bisa potong yang tajam-tajam. Nanti saya cium lu. Nah, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, bulan yang penuh dengan kasih. Dalam keadaan yang penuh dengan kasih ini kita disodorkan dengan keadaan yang mencengkamkan, keadaan yang menggemparkan, keadaan yang cukup ya merepotkan, keadaan yang cukup membuat kita ketedoran. Bukan kita saja, pemerintah, bahkan semua negara di seluruh dunia pun kerepotan. Negara di seluruh dunia pun mereka mengalami yang namanya kedodoran. Karena tidak tahu bagaimana caranya. Kalau negara yang hebat seperti Amerika kedodoran. Karena satu hari saya baca di dalam berita, kurang lebih sehari 50.000 orang yang terinfeksi COVID-19. Sehari. Indonesia baru memecahkan rekor 6.200, 6.300. Ya, tapi kita juga ada kesembuhan yang sudah mulai meningkat. Namun di balik semuanya itu, saya berharap Bapak Ibu semua kita tetap jaga kesehatan. Nah, saudara yang saya kasihi,
kita masuk dalam pemberitaan kita hari ini adalah, tema kita di minggu ini adalah jangan takut. Saya ingin supaya Bapak Ibu sama-sama kita renungkan bahwa keadaan memang tidak nyaman dan tidak enak. Tapi ingat pesan ini, jangan takut. Pesan kata kalimat jangan takut bukan muncul dari siapa-siapa, tapi ini muncul dari surga. Pesan kepada kita yang ada di bumi ini, jangan takut. Amin. Dan pesan ini disampaikan secara khusus di bulan kelahiran Tuhan Yesus. Sebelum kedatangan Tuhan Yesus, pesan ini disampaikan kepada semua orang, bahkan secara khusus kepada orang yang dijumpai. Pesannya adalah jangan takut. Dan pesan itu pun saat ini sedang disampaikan kepada kita semua yang ada dalam keadaan di mana kita sedang di lockdown, keadaan di mana sedang kita berada dirumahkan, keadaan di mana serba tidak pasti. Namun dalam keadaan demikian Tuhan mau berkata begini, jangan takut. Amin ya saudaraku yang saya kasihi. Lihat kiri kanan, katakan kepada kiri kanan, lihat dia bilang, jangan takut. Ya Pak Kem, bagaimana ini? Pak Kem bilang jangan takut ya. Pak Kem enak, saya bagaimana? Kerjaan tidak ada, usaha tidak pasti, semua serba tidak enak ini Pak Kem. Pak Kem ngomong enak jangan takut, tapi saya ini takut Pak Kem. Takut nggak bisa bayar uang sekolah, takut nggak bayar cicilan rumah, takut cicilan mobil, takut begini, takut begini. Ada banyak tanggungan ini Pak Kem. Pesan Tuhan kepada kita hari ini adalah jangan takut. Ini bukan kata saya, tapi ini kata Alkitab, dan pesan ini disampaikan langsung oleh Tuhan lewat malaikatnya kepada orang yang dijumpainya. Dan pesan itu pun disampaikan kepada saya di minggu ini untuk saya sampaikan kepada kita semua supaya kita jangan takut. Nah, saudara yang saya kasihi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, seperti biasa saya menggali ayat itu, saya selalu pakai dua kamus. Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Asli, yaitu Kamus Bahasa Ibrani atau Bahasa Yunani. Dalam definisinya dikatakan adalah kalimat takut adalah merasa gentar, ngeri menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana. Ya kan? Kita saat ini keadaan di mana kita merasa ngeri atau gentar menghadapi sesuatu yang dianggap dengan mendatangkan bencana. Ya karena memang ini kita sedang ada dalam keadaan bencana yang sedang menakutkan kita. Yang kedua, keadaan di mana kita boleh segan atau takwa atau hormat kepada orang yang kita anggap lebih berkuasa. Ya. Itu seperti kita takut akan Tuhan, kita segan kepada Tuhan, kita hormat kepada Tuhan. Lalu yang ketiga adalah tidak berani atau berbuat, menempuh, menderita dan sebagainya. Kita keadaan takut adalah keadaan di mana kita tidak berani untuk bertindak. Kita tidak berani untuk berbuat, kita tidak berani untuk menderita atau tidak berani sebagainya. Dan yang terakhir dikatakan adalah gelisah, khawatir, kalau-kalau. Kita gelisah, kita khawatir kalau-kalau. Keadaan takut itu semua orang pasti punya. Kalau orang sudah tidak ada lagi memiliki rasa takut, berarti orang itu sudah mulai gak ada lagi di dunia ini. Hanya orang mati yang tidak merasa takut. Orang yang masih hidup pasti punya rasa takut. Bapak Ibu kalau gak punya rasa takut, coba berdiri di atas rumah, jatuhkan diri, takut tidak takut. Nah itu, kita punya rasa takut. Nah, lalu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah melarikan diri karena takut. Melarikan diri karena takut. Yang kedua, diserang sehingga menjadi takut. Yang ketiga, terkejut dengan pemandangan atau kejadian yang aneh. Nah, peristiwa yang nanti kita bahas ini akan berkaitan dengan hal ini. Lalu yang keempat adalah ragu untuk melakukan sesuatu karena disakiti. Karena orang mungkin disakiti, dia bisa
menjadi takut, khawatir. Anak-anak kita intimidasi kita, itu bisa takut juga. Lalu yang kelima adalah memperlakukannya dengan hormat atau taat sepenuhnya. Sama seperti kita takut kepada Tuhan adalah kita memperlakukannya dengan hormat, dengan taat sepenuhnya. Nah, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, ayat yang kita baca hari ini adalah di Lukas pasal yang kedua, ayat 10. Mari kita bacakan ayat ini. Lukas pasal yang kedua ayat 10 berkata demikian. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Amin. Saya ulangi ya. Ayat renungan kita adalah, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Dari tadi kita boleh memperhatikan definisi yang ada, maka kita temukan keadaan di mana waktu malaikat itu datang kepada orang-orang yang ada, gembala-gembala yang ada di padang belantara, sedang menggembalakan kambing domba, sedang menggembalakan domba mereka. Lalu malaikat Tuhan nampakkan diri kepada mereka. Waktu malaikat Tuhan nampakkan diri kepada mereka, mereka menjadi takut. Mereka menjadi takut. Pertanyaan kita adalah, kenapa mereka menjadi takut? Kenapa mereka menjadi takut? Karena Bapak Ibu perhatikan dalam sejarah, selama 400 tahun Tuhan tidak pernah kasih firman. Tuhan tidak pernah berfirman, Tuhan tidak pernah menampakkan diri, Tuhan tidak pernah muncul dalam bentuk apapun. Maka Bapak Ibu perhatikan di kitab ada Kejadian, setelah Kejadian sampai kepada Matius. Di situ ada lembaran putih. Ya. Itu punya arti, saudara. Dari perjanjian, kitab malaikat selesai sampai kepada kitab Matius, ada pembatas kertas namanya kertas putih. Itu selisih malaikat kepada Matius 400 tahun. Kenapa mereka kaget? Karena ini 400 tahun, ini belum pernah terjadi sebelumnya. Kucuk-kucuk tiba-tiba ada cahaya dari langit, ada orang yang nampakkan diri kepada mereka. Ya, kenapa mereka menjadi takut? Karena seperti definisi, ada pemandangan yang aneh. Ada sebuah peristiwa yang aneh, ada sebuah peristiwa yang belum pernah terjadi selama ini. Sama seperti kita yang saat ini. Ada satu peristiwa yang aneh yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Dan itu terjadi hari ini. Amin ya. Coba kita renungkan. Ketika Yesus datang kepada gembala-gembala di padang, mereka merasa sebab mereka kaget, mereka takut, mereka cemas karena mereka tidak pernah menjumpai ini sebelumnya. Kalau hari ini virus corona ini datang menjumpai kita, keadaan ini menakutkan kita. Kita harap-harap cemas, kita harap-harap khawatir, kita dengan gelisah. Kenapa? Karena ini sedang datang kepada kita. Siapapun hari ini bisa tertular. Mau pendeta, mau orang hebat, mau orang kaya, mau orang miskin, kena semua. Mau dia dokter atau ahli kesehatan pun kena. Tapi pesan Tuhan kepada kita hari ini adalah jangan takut. Amin. Pesan Tuhan kepada gembala-gembala yang ada, jangan takut. Dan pesan itu pun kita renungkan di awal bulan Desember ini. Sebentar kita masuk dalam perjamuan kudus, sehidangan dengan Tuhan, pesannya adalah jangan takut. Era new normal, tidak normal. Karena kurang lebih gembala-gembala itu 400 tahun tidak pernah mengalami hal ini sebelumnya. Sama seperti kita keadaan ini. Mereka tidak pernah mengalami 400 tahun, tidak pernah ada malaikat kucuk-kucuk menjumpai mereka, tidak pernah ada suara seperti ini, tidak pernah, dan itu menggemparkan. Dan sama, ini pun sedang menggemparkan seluruh dunia. Kabarnya adalah jangan takut.
Kalau virus corona meneror kita dan memberikan kepada kita bahwa kita sedang berada dalam keadaan yang mungkin saat ini semua orang mengalami dampaknya. Dan semua orang dalam keadaan yang cemas-cemas. Semua orang dalam keadaan yang takut. Semua orang dalam keadaan yang merasa tidak mampu, tidak sanggup. Pesannya adalah jangan takut. Amin. Nah, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, saya catat beberapa catatan di sini. Ada 3 bentuk ketakutan yang dialami dalam cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Ada 3 bentuk ketakutan yang dalam cerita kelahiran Yesus, ada 3 bentuk ketakutan yang sedang diperhadapkan kepada orang-orang dalam peristiwa di kelahiran Tuhan Yesus. Namun dari 3 peristiwa itu pesannya sama, saudara, adalah jangan takut. Mari kita baca di Lukas pasal yang ke-1 ayat yang ke-29 sampai dengan 30. Lukas pasal yang ke-1 ayat 29 sampai yang 30 berkata demikian. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ketika Maria mendengar, dikatakan mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Ini adalah peristiwa di mana ketika Tuhan menyuruh malaikat Gabriel pergi kepada suatu daerah, namanya daerah Galilea. Di sana engkau boleh menjumpai seorang gadis perawan yang namanya Maria, bertunangan dengan Yusuf. Dan engkau katakan kepada salam, salam bagi engkau, engkau yang diperkenan Tuhan. Ketika Maria mendengar itu, dia terkejut. Kenapa dia terkejut? Sama seperti gembala-gembala yang ada, mereka semua terkejut. Sama seperti kita saat ini, semua orang terkejut. Iya kan? Bilang gak, lu kaget gak hari-hari? Kaget. Kira-kira semua orang kaget gak? Kaget. Bukan Maria doang kaget, ternyata semua orang pun kaget, terkejut. Semua kita saat ini mengalami yang namanya saat dimana kita terkejut, saudara. Nah, kata terkejut di situ adalah begini. Kata terkejut, saya coba mengupas bagi kita. Kata terkejut adalah Maria sangat bingung. Bagaimana mungkin? Mana mungkin? Aku kan belum bersuami, aku kan belum berkeluarga. Mana mungkin? Mana mungkin? Mana mungkin? Sangat bingung. Dan hari-hari ini semua orang sangat bingung. Baik pendeta juga bingung. Kenapa pendeta bisa bingung? Karena sudah tidak lagi ibadah di gedung. Pendeta juga bingung. Kenapa? Karena kemarin saudara ada beberapa orang juga mengatakan bahwa pendeta hari ini juga bingung. Kenapa? Saya mungkin ngomong ini gak enak. Karena persembahannya berkurang. Kan ada beberapa teman yang kenapa dia bingung? Karena dia tidak lakukan ibadah. Akhirnya jemaatnya juga bingung. Saya kalau kasih persembahan, ntar saya makan apa? Saya juga gak ada duit. Saya juga bagaimana sama memberinya? Bingung, semuanya bingung. Keadaan seperti itu dikatakan terkejut juga berarti sangat mengganggu. Keadaan ini sangat mengganggu. Maria ketika mendengar sangat terkejut. Kata terkejut di situ adalah sangat mengganggu dia. Sangat mengganggu dia. Keadaan tadinya nyaman, keadaan biasa jalan dengan normal, kita ikut fun, semua jalan dengan baik dan keadaan yang enak, dan kita sudah setting dan semuanya sudah berjalan dengan bagus. Namun tiba-tiba corona datang, tiba-tiba virusnya datang, tiba-tiba datang, lalu membuat kita dikatakan di sini adalah sangat mengganggu. Banyak hal yang mengganggu kita hari-hari ini. Lewat peristiwa corona ini, kita diganggu dalam ada hubungan suami istri juga keganggu. Karena suaminya tidak bekerja lagi, sehingga pendapatan berkurang, keganggu. Ya kan? Ada bisnis dan usaha kita yang tadi sudah berjalan dengan normal, dan kita sudah memprediksi, bahkan kita sudah planning bahwa saya akan mengembangkan usaha saya seperti ini, tiba-tiba datang dan pelanggan semua
lari dan tidak ada lagi ke toko kita, semua keganggu. Morat marit sekarang hari ini, saudara. Yang tadinya mungkin berdagang restoran, restorannya rame, hari ini kita perhatikan salah satu brand yang tadinya karyawannya ada di restorannya sekarang udah di pinggir jalan, semua keganggu. Dan yang ketiga dikatakan adalah terkejut, itu adalah sangat merepotkan. Maria sangat merasa bahwa ini sangat merepotkan dia. Ketika Salom dia merasa dia direpotkan, dia merasa bahwa dia diganggu, dia merasa bahwa dia bingung bagaimana. Kenapa 400 tahun Bapak Ibu? Mereka dalam keadaan yang normal, tidak ada malaikat yang menjumpai mereka, tidak ada salam seperti itu kepada mereka. 400 tahun mereka sudah berjalan dan sudah berbudaya dalam keadaan yang enak. Sama seperti kita, kurang lebih, saya umur kurang lebih 45, berarti selama 44 tahun semua kita udah jalan dengan normal. Makan, tidur, bangun, berangkat kerja, pulang kerja, berangkat sekolah, pulang ke sekolah, kita lakukan. Tiba-tiba sekarang semuanya itu tidak boleh melakukan apa-apa lagi. Kita ibadah pun sama, tiap minggu kita pergi ke gereja, sekarang gerejanya lewat handphone. Keganggu gak? Ganggu banget. Repot gak? Repot. Ya, bagaimana gak repot? Lagi telepon, lagi live streaming, tiba-tiba telepon, repot. Lagi live streaming, tiba-tiba baca WA, repot. Lagi baca WA, Pak Pendeta suruh ibadah dulu, repot. Keganggu. Dan semua itu tidak nyaman dan tidak enak. Tapi pesannya kepada kita adalah dalam keadaan yang repot, dalam keadaan yang bagaimanapun, jangan takut. Saya catat sini. Kata jangan takut adalah sesungguhnya tidak ada sekali-kali takkan dalam keadaan yang sangat membingungkan, sangat mengganggu, sangat merepotkan. Tuhan berkata kepada kita, jangan takut karena sesungguhnya aku ada bersama kamu, aku sekali-kali tidak meninggalkan kamu. Kenapa Tuhan bilang begini? Kamu jangan takut, kamu jangan khawatir. Ini tidak akan merepotkan kamu, ini tidak akan membingungkan kamu, ini tidak akan membuat kamu heran, ini tidak akan mengganggu kamu, ini tidak akan membuat kamu sangat bingung. Tapi kamu akan dibuat, dibilang gini, sekali-kali aku tidak meninggalkan engkau. Sekali-kali ini pun merepotkan, sekali-kali ini pun membingungkan kamu. Tapi ketahuilah aku tidak meninggalkan kamu. Ketahuilah aku selalu mau bersama dengan kamu. Ketahuilah aku selalu ada di dalam sampingmu. Aku selalu ada dalam keluargamu. Aku selalu mau hadir dalam kehidupanmu. Mau hadir dalam keadaan di mana saat ini kamu kalut, keadaan di mana kamu bingung, keadaan di mana kamu tidak tahu lagi berbuat apa. Aku mau ada di situ. Amin. Amin ya. Bapak Ibu, saudara yang saya kasihi, saya percaya semua kita ada dalam keadaan bingung, mau pendeta, mau apapun bingung. Tapi dalam kebingungan kita selalu ada Tuhan. Amin. Kalau Tuhan ada, mau kita keadaan bagaimanapun keadaan, pasti ada damai sejahtera. Pasti ada jalan keluar. Pasti ada kemenangan. Pasti Tuhan mampukan. Pasti Tuhan kuatkan. Pasti Tuhan hiburkan. Pasti Tuhan cukupkan. Pasti Tuhan bela. Pasti Tuhan tolong. Itu yang kita pegang dalam kehidupan ini. Amin ya. Pesan jangan takut seperti itu, saudara. Yang kedua adalah Matius pasal yang ke-1 ayat 19. Bukan saja keadaan di mana Maria sedang bingung, tapi orang lain pun bingung. Siapa lagi yang bingung, Pak Kem? Ya, saya bacakan buat kita. Saya hanya kutip 3 kisah supaya kita mempersingkat waktu. Karena ini kisahnya hampir sama, keadaan yang dimana mereka bingung. Di Matius pasal yang ke-1 ayat 19 sampai 20. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam.
Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampakkan kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Bukan saja Maria menjadi takut, tapi Yusuf pun menjadi takut mengambil Maria menjadi istrinya. Yusuf punya alasan untuk dia menjadi takut. Kenapa? Dikata Yusuf adalah seorang yang tulus hatinya dan tidak mau mencemarkan nama istrinya. Nah, di sini kata tulus adalah Yusuf adalah orang yang benar. Bapak Ibu, bayangkan selama 400 tahun tidak ada firman Tuhan datang kepada mereka. Tuhan tidak berfirman. Nabi-nabi tidak dapat penglihatan. Lalu tiba-tiba datang kabar ini kepada mereka. Ngambil Maria menjadi istri karena dia sedang hamil. Ini sesuatu yang dikatakan Yusuf melanggar perintah. Dia punya alasan. Ini adalah sesuatu yang melanggar perintah. Kenapa? Karena di Ulangan pasal 24, Bapak Ibu baca di sana, ayat yang ke-1, menjelaskan itu kegaduhan daripada hati Yusuf ini. Karena memang diatur, kalau seorang istri sedang mereka bertunangan, itu disebut dengan istri, tapi istrinya ini cemar dengan tiba-tiba dia sudah hamil dengan wanita yang lain, dengan pria yang lain, maka Yusuf berhak untuk menceraikannya dia, untuk meninggalkan dia, karena aturannya seperti itu. Dan kalau sampai Yusuf mengambilnya, maka Yusuf najis. Itu aturan main, dan hukumnya berat, adalah hukum mati. Maka Bapak Ibu boleh perhatikan di Alkitab juga ada kisah tentang dirham yang hilang. Ada 10 dirham yang hilang kan. Nah, itu ternyata saudara, dirham itu adalah sebuah mata uang yang sedang dipercayakan kepada wanita ini. Sehingga wanita ini harus jaga baik-baik supaya dirham ini nggak boleh hilang. Kalau salah satu hilang, kenapa wanita ini repot untuk mencarikannya? Kenapa wanita ini bersusah hati? Karena kalau hilang, reputasi dia dan keluarganya itu sangat hilang di mata Tuhan. Kenapa? Karena dia dianggap menyeleweng. Dia dianggap selingkuh. Nah, ini kisahnya beda lagi. Adalah Maria, kucuk-kucuk tiba-tiba hamil. Kalau Bapak Ibu jadi prianya seperti Yusuf, sama tindakan Yusuf itu adalah tindakan yang normatif, alkitabiah, bukan tindakan yang salah. Tindakan benar. Diam-diam. Kenapa? Karena dia tidak mau mempermalukan istrinya. Dia diam-diam. Dia seorang yang tulus. Kalau dibilangin dia anaknya baik banget, takut kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, taat kepada Tuhan, dengar-dengaran, anaknya aduh soleh banget. Idaman, amin. Pria idaman. Kenapa? Anaknya tidak melakukan kejahatan. Bahkan tulus itu adalah orang yang adil, orang yang saleh, orang yang pantas mendapatkan terbaik, adil, orang yang mematuhi hukum ilahi. Dapat anak seperti itu seperti apa Bapak Ibu? Dapat suami yang mematuhi Alkitab. Doanya aduh hebat. Puasa dia ikut puasa. Persembahan dia persembahan. Perpuluhan dia perpuluhan. Melakukan banyak hal-hal ilahi. Peraturan-peraturan ilahi dia taati dengan baik. Aduh anaknya baik deh. Dalam hal rohani. Bukan hanya dalam hal rohani. Dalam lingkungannya dia punya nama yang baik. Maka kan dia tidak mau juga merusakkan nama lain orang. Bahkan di sini dikatakan orang yang menjaga perintah Tuhan, orang yang bijak. Itu adalah orang-orang yang sedang orang cari. Tapi ini orang pun mengalami dilema. Kenapa? Maka dia di sini malaikat datang kepada,
Jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu. Dilemanya adalah, ini saya ngambil wanita yang sudah hamil dan saya nggak tahu, bukan saya yang pelakunya. Dilema, keadaan yang membingungkan dia juga, keadaan yang mencengangkan dia juga, keadaan di mana dia diperhadapkan. Bagaimana lagi? Saya percaya bahwa sama seperti kita, mungkin kita berpikir bahwa saya sudah benar di hadapan Tuhan. Kenapa ini terjadi? Saya sudah taat kepada Tuhan, saya sudah berdoa, saya sudah setia membayar perpuluhan dan sebagainya. Tapi kenapa ini terjadi? Kenapa saya juga mengalami seperti orang lain yang mengalami? Kenapa saya mengalami seperti orang yang di luar Tuhan, mereka tidak taat kepada Tuhan juga? Kok saya mengalami juga? Kenapa Tuhan tidak izinkan itu virus buat orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan? Kan enak. Makanya saya udah bilang ikut Tuhan. Kalau ikut Tuhan tuh gak kena virus Sekarang kita pun sama. Ikut Tuhan kena juga. Bahkan mati. Bahkan menjadi klaster hamba Tuhan. Kita bisa, semua saudara, pesannya kita membingungkan kita. Pesannya apalagi ya. Awal-awal virus ini mulai, pendeta yang hebat, pendeta yang terkenal, semua salah kaprah. Kenapa kita semua salah kaprah? Karena ini di era new normal. Kita nggak di normal lagi, di era new normal. Kita masih bingung. Biasanya normalnya adalah kalau kita taat, kita diberkati. Kalau kita taat, Tuhan lindungi. Kalau kita taat, ketakutan tidak ada. Normalnya adalah seperti itu. Tapi kenapa saya sudah melakukan dengan normal? Kenapa saat ini tiba-tiba ada hal yang tidak normal terjadi? Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, saya catat di sini, saudara. Ketika kita merasa sudah taat dan setia kepada Tuhan, namun mengalami hal yang tidak sesuai dan kita menjadi cemas atau takut, Tuhan berkata, jangan takut, karena Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita. Amin ya. Jangan takut. Firman Tuhan itu kepada Yusuf pun, jangan takut. Ketika kita merasa bahwa saya sudah taat atau melakukan banyak hal, tapi saya kenapa mengalami ini? Bapak Ibu boleh bandingkan dengan Mazmur pasal yang ke-73. Di situ juga sama, Bani Asaf pun pernah mengeluhkan itu. Hampir sedikit saya tinggalkan Tuhan. Hampir sedikit saya tinggalkan iman saya. Sia-sia saya beribadah. Sia-sia saya menjaga hati saya. Sedangkan mereka yang di luar Tuhan, mereka sehat dan gemuk. Dibandingkan dengan mereka yang tidak ada dalam Tuhan, mereka semua sehat-sehat. Mereka membual, mereka menyombongkan diri, namun mereka diberkati. Sia-sia saya hampir tinggalkan Tuhan. Namun saya ketika masuk ke rumah Tuhan, ketika saya beribadah, ketika saya membuka hati, Tuhan memperlihatkan kesudahan mereka. Tuhan punya cara untuk menolong kita. Tuhan punya cara untuk melawat kita. Tuhan punya cara untuk membela kita. Karena itu pesannya adalah jangan takut. Amin ya. Amin. Baik siapapun kita hari ini, kita jangan merasa bahwa kita sudah hebat. Saya sudah rohaninya bagus. Ngapain saya takut dengan virus corona? Orang lain boleh lari, saya hadapi. Tapi pesan kita adalah kita jangan takut. Kita tetap maju terus. Tuhan pasti menolong kita. Usaha kita bingung. Kita mungkin kita melakukan bagian kita seperti Yusuf. Yang dimana kita sudah taat, lakukan itu semua. Di mana kita sudah beribadah, lakukan itu semua. Peristiwa ini kita alami, hadapi. Tetap tenang bahwa Tuhan punya cara untuk menolong kita. Amin ya. Yang ketiga, tokoh yang ketiga, di Lukas pasal kedua ayat 9 sampai dengan 10. Yang tadi saya sudah bacakan di awal. Lukas pasal yang kedua ayat 9 sampai 10 berkata demikian. Tiba-tiba berdiri seorang malaikat Tuhan dekat mereka dan kemudian kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Amin ya. Pesan Tuhan datang kepada malaikat
datang kepada para gembala-gembala. Mereka adalah orang yang dikatakan gembala, dan mereka orang yang menjaga domba. Mereka adalah orang yang merawat domba. Mereka adalah orang yang membela domba. Mereka orang yang mengusahakan domba-domba ini. Mereka berusaha untuk supaya domba ini punya nilai jual. Mereka sedang menggembalakan domba di tengah malam. Lalu tiba-tiba malaikat itu, cahaya itu datang kepada mereka. Saya ungkapkan tadi di awal, kenapa mereka menjadi takut. Kenapa Yusuf juga menjadi takut? Kenapa Maria menjadi takut? Karena selama ini 400 tahun dalam keadaan yang aman-aman. Tidak ada peristiwa yang lebih aneh seperti ini. Namun tiba-tiba peristiwa ini aneh muncul depan mereka. Dan mereka alami sendiri. Lalu mereka menjadi takut. Kenapa? Apakah ini pertanda baik atau apakah ini pertanda buruk? Apakah ini tanda mencelakakan kita? Apakah dengan ini ada hukuman Tuhan? Apakah dengan ini kita akan binasa? Apakah dengan ini membuat kita akan menjadi orang yang sudah tidak ada harapan lagi? Jadi mereka menjadi cemas dan takut. Kalau keadaan demikian, datanglah firman Tuhan, jangan takut. Nah, gembala ini saudara, saya catat di sini, mereka dalam keadaan yang sangat ketakutan, keadaan yang sangat mengherankan, keadaan sangat terdesak, keadaan yang sangat terpojok. Memang kita semua dalam keadaan yang sangat terdesak hari ini. Semua terdesak, semua saat ini terpojok. Mungkin bagi beberapa pengusaha-pengusaha yang besar, mereka tidak terpojok karena masih banyak harta yang ada. Buat kita orang-orang yang mungkin kita hidupnya pas-pasan, kita merasa kita terpojok. Kita merasa kalau kita semua ada dalam keadaan yang terdesak. Amin. Dan hal itu dialami oleh para gembala-gembala. Saya boleh mencatat mereka adalah orang-orang yang mungkin berusaha untuk merawat usaha mereka supaya usaha mereka bisa berjalan dengan baik. Berusaha untuk merawat bisnis mereka. Berusaha untuk merawat pelayanan mereka. Berusaha untuk merawat semua yang menjadi harapan mereka, karena dengan adanya pekerjaan itu mereka menghasilkan sesuatu yang bisa menghidupkan mereka. Sedang merawatnya, sedang membelanya, sedang giat-giatnya. Tiba-tiba ada kabar menggemparkan. Kabarnya adalah kita harus lockdown, kita harus ada di rumah, kita tidak boleh melakukan apa-apa, dan mencemaskan kita, menakutkan kita, membuat kita tidak nyaman, membuat kita merasa tidak direpotkan sekali. Dalam keadaan demikian, firman Tuhan, pesan dari Tuhan kepada malaikat kepada kita hari ini adalah jangan takut. Amin. Jangan takut. Nah, saudara, saya catat begini saudara, namun Tuhan mau katakan kepada mereka bahwa jangan takut ketika kita dalam keadaan yang membingungkan kita atau keadaan yang membuat kita tidak tahu mau berbuat apa. Ingat, Tuhan selalu mau menyatakan kuasa bagi kita dan berkata jangan takut. Amin ya. Di ayat itu kita baca, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar seluruh bangsa. Kabarnya adalah kesukaan besar bagi seluruh dunia, bagi seluruh bangsa. Bagi seluruh dunia hari ini kabarnya menakutkan. Tapi kabarnya bagi kita hari ini adalah kabar yang kesukaannya besar. Adalah Yesus datang ke dalam dunia. Ada Yesus lahir di hidup kita. Ada Yesus di rumah tangga kita. Ada Yesus di bisnis kita. Ada Yesus di pekerjaan kita. Ada Yesus dalam pelayanan kita. Maka apapun situasinya, apapun masalahnya, selalu Tuhan bela kita. Selalu Tuhan tolong kita. Itu pesannya. Kenapa kita tidak perlu takut? Amin. Pesan Natalnya bagi kita hari ini. Apa pesannya? Dan saya simpulkan ada 3 kesimpulan. Ada tiga yang saya simpulkan. Bahwa kita dapat simpulkan dalam keadaan dan situasi bagaimanapun, Tuhan selalu memperhatikan kita. Amin ya. Bangsa Israel 400 tahun mereka merasa bahwa kegelapan. Gelap. Maka di situ Tuhan datang sebagai terang untuk menerangi mereka.
Keadaan mungkin saat ini kita merasa bahwa semua sudah gelap, Pak Kem. Semua sudah gelap, bisnis saya sudah gelap, keluarga saya sudah gelap, rumah tangga sudah gelap, anak-anak mungkin sudah, masa depan mungkin sudah gelap. Karena kita saat ini dalam keadaan yang mungkin sangat-sangat gelap. Perhatikanlah, disitulah ada terang. Kenapa ada terang? Karena Yesus mau datang dalam hidupmu. Amin. Yang kedua, saya catat, saya dapat simpulkan. Tetap ikut petunjuk Tuhan atau firman Tuhan. Karena di balik setiap masalah pasti ada jalan keluar. Jangan sampai dalam keadaan yang dimana kita terjepit, keadaan dimana kita boleh terdesak dan mungkin keadaan dimana kita sudah tidak ada harapan lagi. Justru kita tinggalkan Tuhan. Tapi mari kita seperti Yusuf tetap taat, tetap setia, tetap andalkan Tuhan, tetap libatkan Tuhan, tetap serahkan semua kepada Tuhan, tetap mau melakukan perintahnya Tuhan. Maka kita lihat Tuhan pasti membela kita, Tuhan pasti tolong kita. Itu kesimpulan yang saya sampaikan. Yang ketiga, kesimpulan yang saya sampaikan ini, setiap atau ada berkat bagi yang kita sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Bagi kita tetap sungguh-sungguh menanti Tuhan, Tuhan sediakan berkat yang khusus bagi kita. Berkat khusus di Natal adalah ada sukacita yang besar. Berkat khusus di Natal ini adalah ada damai sejahtera. Berkat khusus bagi kita hari ini adalah ada sukacita dalam kehidupan kita. Amin. Itu kan bukan berkat ini Pak Kem, saya butuhnya berkat jasmani. Apakah berkat jasmani tidak kita dapat? Kalau kita lakukan dengan sukacita. Apapun kita lakukan dengan sukacita, lakukan yang bahagian, Tuhan hadir. Pasti ada jalan keluarnya. Tuhan sanggup memulihkan. Tahun-tahun yang akan hilang, Tuhan akan kembalikan itu. Tahun-tahun di mana kita boleh saat ini merasa bahwa semua kita kehilangan. Tuhan pasti bereskan itu dan kepulihkan itu kembali. Tetap percaya. Jangan takut. Amin. Yesus memberkati kita semua. Lewat firman Tuhan hari ini saya percaya kita semua diberkati. Mari kita satu hati dan kita berdoa buat firman Tuhan yang ada. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu Bapa. Di akhir firman-Mu kami boleh menemukan sebuah jawaban atas kehidupan kami. Bahwa Maria, Yusuf dan para gembala mereka menjadi takut dan menjadi cemas. Mereka boleh menjadi orang yang mungkin saat ini sama seperti kami. Yang juga menjadi takut dan cemas. Dalam keadaan kami menjadi takut dan cemas. Keadaan di mana kami menjadi khawatir. Keadaan di mana kami merasa tidak sanggup. Namun kami boleh menemukan Engkau berkata kepada kami. Jangan takut. Karena Engkau ada selalu bersama dengan kami. Jangan takut karena Engkau mau hadir dalam kehidupan kami. Kami mau taati firman-Mu. Kami melihat janji-Mu pasti digenapi dalam kehidupan kami. Ada berkat bagi kami yang taat dan setia kepada-Mu. Meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Meteraikan kami semua telinga hati yang terbuka untuk mendengar. Kami percaya Tuhan firman-Mu berkuasa untuk memulihkan, menyembuhkan, menyempurnakannya. Roh Kudus-Mu menyempurnakan dalam kehidupan kami. Bahwa kami untuk terus bukan hanya menjadi pendengar, tapi melakukannya. Karena adalah berbahagialah mereka mendengar dan melakukan. Biar kami boleh seperti firman-Mu ini Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu yang sudah menyiapkan roti dan anggur yang ada di rumah, Bapak Ibu boleh ada di depan dan taruh di depan, dan jemaat Tuhan yang lain, keluarga yang lain yang mereka juga nanti ikut juga makan. Sebelum kita makan, ikuti saya, kita doakan buat roti dan anggur yang ada. Bapak Ibu boleh arahkan tangan Bapak Ibu ke depan bersama dengan saya, dan kita satu hati untuk berdoa buat roti dan anggur yang ada. Ini adalah melambangkan tubuh dan darah Tuhan. Tubuh Tuhan adalah di mana Tuhan berkata bahwa aku adalah roti hidup, dan darah adalah darah di mana ditumpah di atas kayu salib, berkorban mati buat kita. Ini adalah simbol, ini adalah lambang di mana kita memperingati kematian Tuhan. Kita selalu ingat pengorbanan Tuhan bagi kita. Kalau Tuhan tidak berkorban bagi kita, kita ingat kasih-Nya, kebaikan-Nya, kemurahan-Nya, pertolongan-Nya, kuasa-Nya. Dia rela tinggalkan surga, datang ke dalam dunia, lahir sebagai bayi. Sesuatu yang luar biasa.
Dia datang bahkan bukan saja lahir sebagai bayi, berkorban mati buat kita. Mari kita satu hati kita renungkan kebaikan Tuhan. Sebelum kita makan dan minum, semua Bapak Ibu boleh merenungkan kebaikan Tuhan. Dan jikalau Bapak Ibu ada sesuatu yang salah dengan keluarga, dengan famili, dengan siapapun, lepaskan ke pengampunan. Jika Bapak Ibu Saudara ada yang mungkin mengalami sakit penyakit, mohon doa. Karena ada kuasa di dalam roti dan anggur yang ada. Biar oleh darah ya, oleh bilurnya kita menjadi sembuh. Berdoa. Naikkan doamu, bahkan engkau yang saat ini menantikan harapan-harapan supaya kuasa dan mujizat Tuhan dinyatakan. Engkau berdoa. Bahkan engkau saat ini berdoa dan berharap untuk keturunan, doa. Engkau yang saat ini juga berdoa dan berharapkan supaya engkau punya pekerjaan, doa. Sungguh-sungguh. Bahkan engkau saat ini mungkin mengalami keadaan bisnis dan usaha, berdoa. Hanya Tuhan yang mampu menyelesaikan baik kami. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau melihat ketulusan hati kami, Engkau melihat kesiapan hati kami di hadapan-Mu. Depan kami tersedia roti dan anggur. Kami memperingati hari kematian. Kami memperingati di mana Engkau rela berkorban mati bagi kami. Sebelum kami makan sehidangan yang Engkau dengan roti dan anggur yang ada, kami berdoa bisa kuduskan roti dan anggur ini Bapa dalam nama Yesus. Sehingga roti dan anggur ini adalah melambangkan tubuh dan darah-Mu. Ketika kami makan minum dengan sedangan dengan Engkau, dalam perjamuan kudus-Mu, kami boleh satu dengan Engkau. Tubuh ini memang lemah, tapi kami punya tubuh Yesus adalah hidupan ini. Biar kami minum anggur ini melambangkan darah-Mu tercurah tertumpah bagi kami. Kami menjadi satu dengan Engkau. Nafas-Mu, hidup-Mu adalah kehidupan kami. Berkati roti dan kuduskan Bapa dalam nama Bapa, Putra dan Kudus. Berkati Bapa. Ketika kami makan roti dan anggur ini, penyakit kami disembuhkan, masa depan kami dibaharui, bahkan segala apapun persoalan dalam kehidupan kami, apapun menjadi doa dan cita harapan kami, Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, mau berkati roti dan anggur yang ada, kuduskan dalam nama Bapa, Putra dan Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dan Bapak Ibu Bapak Ibu boleh ambil roti yang ada, mungkin buat keluarga yang jadi pemimpin di rumah atau dimanapun, ambil roti itu dan bagikan kepada keluarga yang lain. Dan kita pegang roti yang ada. Dan kita sama-sama membacakan kebenaran firman Tuhan di 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 16. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Jika saudara percaya, katakan amin. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita angkat roti di atas kepala kita, tanda kita mengakui tubuh Kristus yang berkuasa atas kehidupan kita, dan bersama-sama dengan iman kita berdoa, ikuti doa saya. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh Kristus yang terpecah, yang memberikanku kepastian hidup kekal di surga, yang menyempurnakan tubuh, jiwa, dan rohku, yang menjadikanku warga kerajaan Allah, yang berhak untuk menerima segala janji dan berkat-berkat Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, mengubah sifat dan karakterku, sehingga hidupku dibaharui, hatiku dibaharui, pikiranku dibaharui, perkataanku dibaharui, keluargaku dibaharui, dan masa depanku dibaharui. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, penyakitku disembuhkan, segala kelemahan tubuhku, segala kutuk penyakit, dan segala penderitaanku sudah diselesaikan di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, aku bebas dari segala malapetaka, mara bahaya, niat orang jahat, dan kecelakaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Kita ambil cawan kita dan kita pegang cawannya, ada dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Kita angkat cawan di atas kepala kita, tanda kita mengakui darah Kristus yang berkuasa atas kehidupan kita, dan sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat darah Kristus yang tertumpah. Aku percaya melalui darah Kristus yang tertumpah, hidupku telah lunas dibayar. Aku bukan milik dunia, hidupku milik Kristus, sehingga aku tidak berada dalam gelap, melainkan dalam terang yang ajaib bersama dengan Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah Kristus yang tertumpah. Segala kuasa kegelapan dihancurkan, hidupku dipagari, kuasa Tuhan menjagaiku dan menjagai keluargaku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah Kristus yang tertumpah. Aku bebas dari segala kutuk dosa, kutuk penderitaan, kutuk keturunan, dan segala kutuk yang diucapkan orang lain kepadaku. Hidupku berkelimpahan, tidak akan kekurangan. Hidupku akan selalu mengalami terobosan untuk meraih janji Tuhan dan berjalan dalam mujizat setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah Kristus yang tertumpah. Hidupku telah dipulihkan, disempurnakan, sehingga layak menjadi warga kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan, bahwa karena kasih-Nya, karena kebaikannya, karena kemurahannya, Dia rela datang ke dalam dunia lahir sebagai bayi, bahkan mati di atas kayu salib. Tubuhnya tercabik-cabik, darahnya tertumpah untuk menebus kita, untuk melunas kita dari kehidupan kita yang sia-sia, dari sakit hati kita, dari masa yang depan yang suram, dari kegagalan kita, dari apapun, sehingga kita sekarang menjadi milik kepunyanya. Kita berkata, Tuhan, Engkau baik dan sangat baik. Dia selalu berkata kepada kita, jangan takut, aku selalu ada bersama denganmu. Aku selalu menyediakan cara untuk jalan untuk menolong dan memberkati hidupmu. Engkau punya cara tersendiri menolong kami. Kalau Tuhan menolong Maria, kalau Tuhan melawat Maria, Tuhan melawat Yusuf, Tuhan melawat gembala-gembala, kami percaya kami pun dilawat oleh Tuhan. Saat ini firman itu kami boleh meteraikan. Berkati roti dan anggur yang ada. Kami saat ini Bapa hidup berkemenangan bersama dengan Engkau. Terpujilah namamu kekal untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu, ibadah kita ada di penghujung ibadah. Sudah selesai firman Tuhan dan juga perjamuan kudus. Saya percaya bahwa semua jemaat Tuhan dan Bapak Ibu yang ada, kita semua diberkati Tuhan hari ini. Amin. Bilang kepada kiri kanan, lihat dia, kedip-kedip ke dia, lu diberkati. Amin ya. Kita diberkati. Sekalipun ibadah kita melalui live streaming, tidak mengurangi hadirat Tuhan, kuasa Tuhan melawat kita. Amin. Saya yakin Tuhan tidak bisa dibatasi lagi dengan gedung. Yang minggu lalu kita sudah bahas, Tuhan mau membangun ini. Ini yang Tuhan mau bangun. Tubuh ini tempat kediamannya Tuhan, di mana hatimu saat ini terbuka buat Tuhan. Mujizat terbesar terjadi. Yesus buka hatimu untuk Yesus lahir dalam hidupmu. Mujizat terjadi. Amin ya. Nah Bapak Ibu, minggu depan masih kita lanjut dengan ibadah yang sama. Di bulan Desember ini kita ada rencana Natal yang saya akan rencana untuk kita Natalnya juga tidak di gedung, tapi live streaming. Live streamingnya melalui Zoom. Dan Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada, saya berharap Bapak Ibu boleh mengikuti. Ya, saya berharap banget supaya kita mengikuti saya buat di tanggal 24 malam jam 19 kita ibadah live streaming via Zoom. Dan dress code-nya adalah putih-putih.
Buat bapak-bapak pakai, saya nggak punya celana putih, ya putih hitam. Celananya hitam, bajunya putih. Buat ibu-ibu silakan, putih terus boleh. Kalau bisa ada aksesoris di rumah, pakai topi Santa Claus. Jadi kita nanti via Zoom kita liput, kameranya diarahkan kepada dirinya, dan itu saya berusaha untuk merecord semuanya sehingga kita punya kenangan benar-benar Natal era new normal itu seperti apa. Perspektif sudut pandang Natal di era new normal itu seperti apa. Kita sudah lihat era ini, kita ada di era new normal. Malaikat yang datang kepada Maria dan Yusuf dan mereka sudah hidup di era new normal, dan saat ini mereka sudah merasakan era new normal itu, dan sekarang kita ada di era new normal, Natalnya lewat Zoom. Dan saya usahakan untuk juga connect ke YouTube sehingga teman-teman di YouTube pun bisa ngikutin. Nah, jadi saya berharap Bapak Ibu boleh mengikuti tanggal 24 jam 19, kalau nggak salah hari Kamis. Dan hari Jumatnya pun saya tetap melakukan ibadah live streaming, karena hari Jumatnya tanggal 25. Jadi kita tetap saya punya temanya di sini. Temanya adalah, saudara saya catat dulu karena saya ingin supaya kita benar-benar ikut temanya ini. Di tanggal 24 Desember saya mengangkat tema Malam Kudus. Maka saya buat tanggal 24 Malam Kudus. Istilah itu muncul di era new normal zaman itu, dan kita akan lihat Malam Kudus di era new normal di zaman sekarang. Zaman Malam Kudus di zaman itu yang ada cuma gembala-gembala yang mendapat kabar itu, yang ada juga Maria dan Yusuf cuma berdua. Kalau sekarang, kalau di zaman kita dulu, kalau Natalan Malam Kudus ribuan, puluhan ribu bikin acara hebat-hebat. Natal zaman dulu cuma 2 orang, 3 orang dengan Tuhan Yesus. Amin. Alkitabiah 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Sama, saat ini pun sama. Era new normal, Tuhan kembalikan. Cuma kita Natal kita berempat, berdua, bahkan sendiri. Enggak apa-apa, ada handphonenya, ada pakai menemani. Ada Tuhan yang hadir di situ. Nah, saya ingin supaya kita bahas tentang Malam Kudus. Lalu tanggal 25-nya engkau akan memberi dia nama Immanuel. Yang nama Immanuel saya bahas di tanggal 25. Ya. Saya masih tetap berharap untuk khotbahnya saya masih saya yang layani. Kenapa? Kemarin sebenarnya saya ada hubungi Bung Jerry juga udah telepon, dan terima kasih Bung. Kita sedang menjaga karena kita tidak tahu, tanpa gejala kan juga saya tidak tahu. Seperti teman saya tidak tahu juga, malah dia kena. Jadi dia pun, Pak Bung, saya jaga-jaga. Saya bilang nggak apa-apa. Sebagai gembala ya harus siap. Materinya bagaimanapun dipaksa belajar harus siap. Dan minggu depan yang akan layani kita ada Ibu Pendeta Rianita dengan tema mempertahankan iman di era new normal. Enggak gampang, ya kan? Natal membawa kita untuk mempertahankan iman, ya, di era new normal. Dan yang tanggal minggu terakhir, minggu keempat, tanggal 27 Desember, Natal membawa pengharapan di era new normal yang akan dilayani oleh Pastor Dr. Yopin Dolu. Saya juga tidak ketemu dia supaya kita jangan sampai saling tertular. Saya minta dia untuk hadir lewat live streaming. Ya, buat Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan dan perpuluhan, Bapak Ibu silakan transfer ke nomor rekening yang ada. Dan juga buat Bapak Ibu yang mau didukung dalam doa, silakan meng-WhatsApp saya. Kalau pokok doanya privasi, silakan WhatsApp. Kalau pokok doanya mungkin Pak saya sakit, dan kalau sakitnya pun kalau ada sedikit detail-detailnya WhatsApp saja. Jangan ditulis di komen karena itu privasi.
Ya, silakan WhatsApp saya. Dan juga buat apalagi ya, Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan pastoral, kita sekalipun saat ini ibadah live streaming, tapi kalau Bapak Ibu yang membutuhkan berupa Bapak Ibu mau menikah, tetap kita layani. Bapak Ibu mau baptisan air, tetap kita layani. Mungkin pelajarannya melalui Zoom dan pelaksanaannya mungkin kita batasi. Lalu Bapak Ibu juga mau supaya doa syukuran atau apapun, boleh silakan menghubungi dan WhatsApp sehingga saya bisa atur teknisnya untuk kita lakukan. Kan di era normal semua kita coba sedapat mungkin kita menghindari kerumunan-kerumunan. Ya. Oke, itu saja pengumuman dari gereja dan kita akan akhiri ibadah kita dengan doa. Mari kita satu hati dalam doa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu Bapa di akhir daripada ibadah ini. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, semua kami yang telah meluangkan waktu kami untuk mendengar kami, menyaksikan kami, melihat kami melalui ibadah live streaming hari ini. Setiap mata dan hati yang melihat dan terbuka buat kebenaran firman-Mu, memuji, menyembah, bahkan mengikuti perjamuan kudus hari ini. Kami percaya bahwa tidaklah sia-sia apa yang kami buat dan kami lakukan di hadapan-Mu. Segala jerih payah kami di dalam Engkau tidak sia-sia. Engkau memperhitungkan itu, memperhitungkan waktu kami, Engkau memperhitungkan semua yang kami siapkan, karena kami tahu bahwa Tuhan saat ini kami sedang ada dalam keadaan di mana kami ada di rumah, namun dalam keadaan di rumah kami tetap masih punya kesempatan bersekutu memuji muliakan nama-Mu. Berkati seluruh sidang Jumat-Mu di gereja-Mu GBI Silatu Menten, berkati kehidupan mereka, rumah tangga mereka, kesehatan mereka, bisnis mereka, usaha mereka, anak-anak mereka, mantu mereka, cucu mereka, berkati seluruh aktivitas kami. Segala persiapan yang kami siapkan untuk Natal kami tanggal 24 Desember, Tuhan tolong Bapa, selama perayaan Natal di bulan Desember ini, Tuhan tolong kami semua, agar seluruh sidang Jumat-Mu kami semua boleh terproteksi dalam mewabahnya virus ini. Kami berdoa, tutup bungkus kami selalu Bapa, darah Yesus berkuasa atas kehidupan kami, menaungi kami, membentengi kami dari segala bakteri dan apapun itu Tuhan, sehingga kami boleh selalu aman dalam lindungan-Mu. Berkati anak-anak-Mu di bulan November kemarin, mereka yang berulang tahun, kami berdoa Tuhan berkati kehidupan mereka. Dalam usia yang 1 tahun sudah tambahkan, kami percaya kasih karunia-Mu, kemurahan-Mu, penyertaan-Mu selalu sempurna adanya terus dalam kehidupan mereka. Kami berdoa dan memberkati kehidupan mereka dalam nama Yesus. Kami berdoa Bapa buat Dev yang ada di garis depan dalam penanganan COVID. Tuhan berkati kehidupannya, berkati setiap apa yang dilakukan dikerjakannya Bapak. Tutup bungkus dia selalu Bapak dengan kuasa darah-Mu. Berdoa buat saat ini ada orang-orang yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan tolong mereka Bapak, yang mereka mungkin di PHK, baik anak maupun istri maupun suami. Mereka Tuhan membutuhkan pekerjaan. Tuhan tolong Bapa, ada lapangan-lapangan pekerjaan terbuka buat mereka, menerima mereka, kembali mereka bekerja. Berdoa buat anak-anakku yang berbisnis, berusaha dan sedang mengalami bisnis dan usaha yang lesu. Kamu berdoa Tuhan, nyatakan kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan bagi mereka. Ada caramu untuk selalu menolong, memberkati. Kami percaya Engkau berkata jangan takut, maka kami percaya Engkau selalu hadir dalam setiap apapun yang kami lakukan. Engkau jaminkan hidupan kami, Engkau jaminkan masa depan kami, Engkau jaminkan usaha kami, Kau jaminkan semua yang kami lakukan. Berkati orang tua yang ada di gereja-Mu di GBI Silatu Menten maupun yang menyaksikan kami, hidup mereka dipagari selalu, usia mereka boleh bertambah, namun kasih kemurahan selalu bertambah dan melimpah dalam hidup mereka. Tubuh jasmani mereka mungkin lemah, namun tubuh rohani mereka kuat, karena setiap minggu, setiap hari, setiap saat mereka selalu mendekatkan diri mereka kepadamu. Berkati kehidupan mereka Bapa, berkati anak-anak-Mu saat ini hamil. Tuhan tolong Bapa, agar anak dalam kandungannya tetap menjadi anak yang sehat, sehingga sejak dari kecil mereka tumbuh menjadi anak yang kuat. Nama Tuhan dimuliakan dalam hidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu semua kami, berkati anak-anak-Mu saat ini mengharapkan keturunan. Biar Tuhan tolong Bapa, Tuhan boleh membuka rahim Hana. Kami percaya Tuhan akan membuka rahim daripada anak-Mu juga, sehingga mereka memperoleh keturunan. Kami mohon dan minta ini dalam nama Yesus. Bapa, kami serahkan hidup kami semua yang ada. Kami serahkan seluruh sidang Jumat-Mu yang telah memberikan korban persembahan. Tangan-tangan yang terulur untuk memberkati kami dalam gereja-Mu di tempat ini. Setiap persembahan yang diberi maupun
perpuluhan yang mereka berikan. Kami percaya Tuhan akan mengembalikan berlipat-lipat kali ganda dalam kehidupan mereka. Sebagaimana Engkau janjimu bahwa Engkau berkata, ujilah aku, maka kami akan menguji ketika mereka bertindak dengan menguji Engkau dan memberikan korban persembahan, dan memberi dan perpuluhan yang ada. Kami percaya Tuhan Engkau buka tingkap-tingkap langit untuk memberkati mereka. Tuhan akan menjauhkan belalang-belalang pelahara dalam kehidupan mereka. Tuhan akan memagari mereka sebagaimana Tuhan memagari Ayub. Tuhan memagari mereka. Harta kekayaan mereka boleh dipagari. Bahkan hidup tubuh jiwa mereka dipagari. Bahkan tangan-tangan belum memberi pun kami berdua tetap Tuhan berkati Bapa. Sehingga kami boleh sama-sama ada dalam kemuliaan Tuhan, selalu memberi yang terbaik. Karena kami tahu terlebih banyak berkat memberi daripada berkat menerima. Karena kami tahu ada berkat yang luar biasa dalam kami memberi. Oleh karena itu berkati kehidupan kami Bapa. Berkati kami semua yang ada. Berkati seluruh bangsa kami Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke. Berkati pemerintahan pusat sampai kepada RT RW yang ada. Semua program rencana yang dikerjakan dibuat Tuhan turut campur tangan di dalamnya. Segala intimidasi kuasa kegelapan coba bagian memakai orang-orang tertentu melakukan kekacauan di dalam negeri ini. Kami halaukan itu semua dalam nama Yesus. Biar negeri ini aman dalam pemerintahan-Mu. Kami tahu Indonesia ada dalam hati-Mu, dalam pimpinan-Mu, dalam penyertaan-Mu. Berkati bangsa pilihan-Mu juga Bapa, bangsa Israel. Shalom bagi Israel, damai sejahtera bagi Israel. Berkati umat pilihan-Mu Bapa. Oleh mereka kami dapat bagian keselamatan. Kami berdoa dan menyerahkan bangsa Israel ke dalam tangan Tuhan. Akhirnya kami semua yang ada, liputi kami, naungi kami selalu Bapa. Selalu kami mengharapkan tuntunan dan kasih-Mu. Kalau demikian saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, arahkanlah iman-Mu kepada Tuhan. Dan mari kita kembali melakukan segala aktivitas kita dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Kasih sayang daripada Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan Roh Kudus tetap tinggal menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Tuhan Yesus memperhadapkan wajahnya kepada engkau. Dia menyinari engkau dengan kemuliaannya, memegang engkau dengan tangan kanan yang selalu memberikan kemenangan. Apa saja yang dijumpai oleh tanganmu dikerjakan, dibuat Tuhan buat berhasil. Apa saja yang kau lakukan Tuhan selalu membela dan menolongmu. Kami terima seluruh berkat Tuhan dan kami akhiri ibadah live streaming kami hari ini, Minggu 6 Desember 2020. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi di ibadah live streaming minggu depan. Salam.